Shalom adik-adik Agape Kids. Pada saat pagi hari ini di minggu ketiga kita mau kembali melakukan ibadah kita. Walaupun secara online tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh bersorak-sorai karena Tuhan. Amin. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi hari ini kami anak-anakmu di Agape Kids akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus kami mohon Kau boleh pimpin ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga kami boleh terus lebih dekat lagi kepadamu, sehingga kami boleh terus Tuhan Yesus Kristus bisa menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya ketika kuasa Roh Kudus memimpin kami dalam ibadah kami, maka ada hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami anak-anakmu sekolah minggu Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang siap bersorak buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik kita mau angkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. 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 Ku jawab ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, 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 angkat tangan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, jawab ya, jawab ya. Ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan, jawab ya, 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 jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, 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 sekali lagi, jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, ya. Memanggil kita untuk apapun, ingat ya kalau Tuhan ya memanggil kita untuk melakukan apapun, bagian kita adalah menjawab panggilan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini ya. Ayo kita tutup mata, kita lipat tangan kita mau menaikkan satu pujian, menyanyikan satu pujian, siapkan hati. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman.
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dari awal kita katakan, untuk siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah, masuk dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan Tuhan, curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku, menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu, untuk dengar firman-Mu. Shalom semuanya, berjumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan bersama Mr. Edi. Bagaimana kabarnya semuanya? Tentunya Mr. Edi harap semuanya dalam keadaan baik dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Oke? Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, apakah di sini adik-adik atau anak-anak semua pernah nggak dipanggil sama seseorang? Gimana sih kalau reaksi kita pada saat dipanggil sama seseorang? Pasti reaksi kita akan menoleh dan setelah itu kita menyapa gitu ya, bahwa sebagai tanda respon kita kepada orang yang memanggil kita. Nah, bagaimana kalau kita ini suatu saat gitu ya mendengar suara Tuhan dan Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu? Apakah kita merespon? Apakah kita cuek? Ya, sebelum itu kita bisa lihat ini di firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel
pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 10. Yuk kita baca sama-sama ya. Di Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 10. Coba semua siapkan Alkitabnya. Buka kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Dan kitab Samuel itu sudah pasti ada di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru ya. Kalau kita cari di perjanjian baru, sampai kapanpun nggak akan ketemu. Oke, coba kita lihat ya. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10 kita baca. Di sini judulnya atau judul perikop di firman Tuhan ini adalah Samuel terpanggil. Kita baca mulai ayat 1 sampai 10 ya. Mr. Edi bacain buat kita semuanya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di tempat bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu beralihlah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukanlah Bapa memanggil aku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Di ayat yang ke-6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukanlah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah, tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Ya, itulah pembacaan firman Tuhan tadi ya di dalam kitab 1 Samuel ayat pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Ya, dari firman Tuhan ini mungkin anak-anak atau adik-adik pernah mendengar cerita ini ya. Mendengar cerita tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Pada saat itu Samuel masih kecil dan Samuel itu bukan dititipkan sih, disimpan atau setidaknya diserahkan ya oleh orang tuanya itu menjadi pelayan Tuhan di bawah asuhan imam yang bernama Eli. Dan pada saat itu Eli sudah tua dan matanya sudah mulai kabur, serta saat itu juga penglihatan itu jarang dan firman Tuhan itu jarang juga ya. Sehingga pada saat itu Samuel juga belum mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi pada saat Samuel belum mengerti apa-apa dan masih kecil, Samuel sudah menyatakan dirinya, Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada Samuel. Pada saat itu Tuhan memanggil Samuel dengan suara yang lembut. Mungkin Tuhan memanggil Samuel seperti itu ya, "Samuel, Samuel." Dan pada saat itu Samuel yang masih kecil itu terjaga dari tidurnya dan menghampiri atau berlari kepada Imam Eli. Disangkanya Imam Eli yang memanggil, tetapi ternyata tidak. Dan panggilan itu sampai 3 kali dan Samuel tetap berlari kepada Imam Eli. Tetapi tetap saja Imam Eli berkata, "Saya tidak memanggil." Tapi kalau suatu saat ada suara itu, bilang ini seperti ini, "Ya Tuhan, hambamu ini mendengar." Maka pada saat panggilan yang ketiga itu ya, atau panggilan yang terakhir, Samuel berkata bahwa, "Ya Tuhan, hambamu ini mendengar." Dan setelah itu Tuhan menyatakan diri kepada Samuel dan Tuhan sering berbicara kepada Samuel. Dan pada saat
itu Samuel dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Samuel bisa menjadi orang yang luar biasa pada saat itu ya. Ya, dari cerita ini kita bisa meresponi firman Tuhan bahwa yang pertama, dengarkanlah selalu panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Belajarlah taat ya terhadap panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, dan kita bisa melihat gitu bahwa Samuel pada saat dipanggil sama Tuhan sampai ketiga kali, dia bukannya malas-malasan ya, tetapi dia berlari kepada Imam Eli dan dia menjadi anak yang memang taat gitu. Pada saat dia dipanggil, dia bisa atau dia menunjukkan bahwa iya ini saya. Ya, demikian juga kita ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita dipanggil oleh siapapun, belajarlah supaya kita taat. Ada respon di dalam hidup kita gitu ya. Baik itu dipanggil oleh guru, dipanggil oleh orang tua, dipanggil oleh siapapun, dan apalagi dipanggil untuk menjadi anak-anak yang bisa melayani Tuhan, kita harus mempunyai respon yang luar biasa dan kita harus selalu mendengarkan panggilan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan respon yang kedua, kita bisa melihat bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi anak-anak yang sembarangan atau Tuhan gak ada kerjaan memanggil kita gitu ya. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anak yang luar biasa dan kita bisa melakukan suatu pekerjaan Tuhan. Contohnya ini Samuel. Pada saat Samuel dipanggil sama Tuhan, Samuel belum tahu tentang apa maksudnya gitu. Tetapi setelah itu Samuel mengerti gitu bahwa pada saat dia dipanggil Tuhan, dia dijadikan oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan, dan setelah itu Roh Tuhan berkuasa kepada Samuel. Samuel bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa di Israel, bisa menjadi seorang nabi, bisa menjadi seorang hakim di Israel, dan menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Demikian pun dengan kita semua sama, mempunyai panggilan yang sama seperti Samuel. Pada saat kita dipanggil sama Tuhan, berikanlah diri kita untuk kita tetap menjadi pelayan Tuhan, dan suatu saat, pada saat kita meresponi panggilan Tuhan, suatu saat pada saat kita taat kepada panggilan Tuhan, Tuhan selalu berkenan di dalam hidup kita, di dalam hidup anak-anak, dan kita bisa menjadi berkat buat siapa saja. Ya, kita juga bisa menjadi berkat buat siapa saja seperti Samuel ini. Siapa tahu suatu saat anak-anak bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, atau menjadi apapun yang bisa memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat buat gereja di mana kita berada, menjadi berkat buat bangsa dan negara Indonesia ini, dan kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi responi setiap panggilan Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, sebagai penutup kita baca ya di 1 Samuel 3 ayat 10b, dan ini merupakan satu ayat hafalan kita di hari ini, yaitu 1 Samuel 3 ayat 10b. Sederhana saja ini ayatnya. 1 Samuel 3 ayat 10b, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Responi setiap panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.